Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Ria Maharani, SPDI MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam, dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Baiklah, saya Awalul Lisangarti dari kelompok 12 ingin menjelaskan tentang evaluasi pengembangan kurikulum. Baiklah, langsung saja isi materi yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, pengertian kurikulum, yang kedua, pengertian evaluasi pengembangan kurikulum, yang ketiga, prinsip-prinsip evaluasi pengembangan kurikulum, yang keempat, fungsi dan tujuan evaluasi pengembangan kurikulum, dan yang terakhir, model-model evaluasi pengembangan kurikulum. Yang pertama, pengertian kurikulum pendidikan agama Islam dapat diartikan sebagai kegiatan menghasilkan kurikulum pendidikan agama Islam atau proses mengaitkan satu komponen dengan lainnya untuk menghasilkan kurikulum pendidikan agama Islam yang lebih baik, atau kegiatan perancangan, pelaksanaan, penilaian, dan perbaikan atau penyempurnaan kurikulum pendidikan agama Islam. Pengertian evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan bagian dari evaluasi pendidikan yang memusatkan perhatiannya pada program-program untuk peserta didik. Evaluasi kurikulum mencakup semua aspek tersebut. Artinya bahwa evaluasi kurikulum merupakan suatu proses evaluasi terhadap kurikulum secara keseluruhan, baik yang bersifat makro atau ruang lingkup yang luas maupun lingkup mikro dalam bentuk pembelajaran. Tidak hanya mengevaluasi hasil belajar peserta didik dan proses pembelajarannya, tetapi juga rancangan dan pelaksanaan kurikulumnya, kemampuan dan kemajuan siswa, sarana dan prasarana, serta sumber belajar lainnya. Prinsip evaluasi pengembangan kurikulum. Evaluasi kurikulum dilakukan melalui beberapa prinsip berikut. Yang pertama, prinsip relevansi, artinya relevan antara pendidikan dengan tuntutan kehidupan. Kemudian yang kedua, prinsip efektivitas, artinya sejauh mana sesuatu yang direncanakan atau diinginkan dapat terlaksana atau tercapai. Kemudian yang ketiga, prinsip efisiensi, artinya perbandingan antara hasil yang dicapai dan usaha yang telah dikeluarkan. Yang keempat, prinsip kesinambungan, artinya saling hubung atau jalin menjalin antara berbagai tingkat dan jenis pendidikan. Kemudian yang terakhir, prinsip fleksibilitas, artinya ada ruang gerak yang memberikan kebebasan dalam bertindak atau tidak kaku. Evaluasi pengembangan kurikulum berfungsi sebagai upaya penyempurnaan kurikulum secara berkelanjutan pada tingkat nasional, daerah, dan satuan pendidikan. Tujuan evaluasi pengembangan kurikulum. Yang pertama, yaitu untuk memperbaiki program. Yang kedua, untuk mempertanggungjawabkan kepada berbagai pihak. Kemudian yang ketiga, untuk menentukan tindak lanjut hasil pengembangan. Model-model evaluasi pengembangan kurikulum. Berbagai model evaluasi yang telah dikembangkan selama ini dapat digolongkan menjadi 5 rumpun model, yaitu yang pertama, measurement, yaitu evaluasi pada dasarnya adalah pengukuran perilaku siswa untuk mengungkapkan perbedaan individual maupun kelompok. Kemudian yang kedua, congruence, atau evaluasi pada dasarnya merupakan pemeriksaan kesesuaian antara kongruens antara tujuan pendidikan dan hasil belajar yang telah dicapai untuk melihat sejauh mana perubahan hasil pendidikan yang telah terjadi. Kemudian yang ketiga, illumination, adalah evaluasi pada dasarnya merupakan studi mengenai pelaksanaan program, pengaruh faktor lingkungan, kebaikan-kebaikan, dan kelemahan program, serta pengaruh program terhadap perkembangan hasil belajar. Kemudian yang keempat, educational system evaluation. Evaluasi pada dasarnya adalah perbandingan antara performance setiap dimensi program dan kriteria yang akan berakhir dengan suatu deskripsi dan judgement. Kemudian yang terakhir yaitu model CIPP, atau disingkat dengan Content, Input, Proses, serta Product.
Model ini menitikberatkan pada pandangan bahwa keberhasilan program pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya karakteristik peserta didik dan lingkungan, tujuan program dan peralatan yang digunakan, serta prosedur dan mekanisme pelaksanaan program itu sendiri. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.